Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, guru IPA di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 2015000012305. Saya akan melakukan UKIN pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 di SMP Islam Al-Hadi Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan materi perubahan fisika dan kimia dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode yang kami variasi. Berikut video praktikum saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak. Jurusan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, anak-anak, tolong dicek dulu lingkungan kalian, apakah ada yang kotor? Kalau ada yang kotor, bisa diambil, dibuang ke tempat sampah. Kemudian pastikan dirapikan ya, mejanya, kursinya dirapikan. Itu ya, silakan dirapikan dulu. Sudah anak-anak? Sudah ya? Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ini ya? Oh baik. Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi bertemu lagi bersama Pak Wahyudi. Nah, baik. Kemarin kita sudah membahas materi tentang perubahan zat. Zat itu ada apa aja, anak? Zat apa? Itu ya. Jadi benda itu bisa berubah dari padat, cair, dan gas. Baik. Untuk kegiatan hari ini kita akan mencoba belajar tentang perubahan zat secara fisika dan kimia. Itu ya. Baik. Manfaat dari belajar kita yang pertama adalah kita bisa kontrol ya, mengontrol perubahan fisika dan kimia ketika kita sudah belajar tentang perubahan fisika dan kimia, sehingga kita bisa hati-hati. Oh, perubahan fisika seperti ini, perubahan kimia seperti ini, saya harus bersikap seperti apa, gitu ya, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati ketika sudah belajar atau mengetahui perubahan fisika maupun kimia. Baik, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, kalian setelah belajar bisa menganalisis perubahan zat ya, baik fisika maupun kimia. Nah, terus yang kedua, kalian juga diharapkan bisa mempunyai akhlak terhadap alam. Ya, kemudian kalian juga diharapkan nanti mampu berkolaborasi atau bekerja
bekerja sama dengan teman-teman. Tuh ya. Baik, terus yang terakhir, tujuan terakhir secara keterampilan nanti kalian bisa presentasi atau mengkomunikasikan hasil diskusi kemudian disampaikan kepada anggota kelompok yang lain pada materi perubahan fisika maupun kimia. Tuh, baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita cek dulu seberapa besar kemampuan kita mengenal tentang perubahan fisika dan kimia. Itu ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Ini soalnya ya. Soalnya apa yang dimaksud dengan perubahan benda? Nah, perubahan benda ditulis ya, nanti dikumpulkan. Nah, waktunya 5 menit. Nah, 5 menit. Ini materinya, apa yang dimaksud perubahan benda? Perubahan benda. Boleh, jadi soalnya bisa ditulis ya. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oh sudah, baik, alhamdulillah. Kalian disimak dulu jawabannya ya. Nanti dikumpulkan di akhir kalau sudah selesai pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran atau post-test. Nah, baik. Alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian mengamati gambar dulu nanti. Terus yang kedua, setelah mengamati gambar, nanti kalian membuat pertanyaan terkait gambar yang kalian lihat. Terus berikutnya mencari data, tahu atau mencari tahu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia itu seperti apa. Terus yang berikutnya kalian analisis hasil dari kalian mencari tahu tadi. Kemudian kamu presentasikan di depan teman-teman kamu. Nah, nanti ada yang mempresentasikan, terakhir nanti kita buat kesimpulan bersama. Itu alur belajar kita. Itu ya. Terus apa yang dinilai anak-anak? Ya, yang dinilai pertama keaktifan kalian. Nah, keaktifan kalian dalam diskusi nanti. Terus yang kedua presentasi kalian atau cara menyampaikan kalian di depan kelas itu nanti dinilai. Kemudian pretest tadi dan nanti ada post test. Ya, gitu ya. Sudah siap anak-anak? Siap. Baik, alhamdulillah. Jadi ini ya tadi. Baik. Sekarang ini sudah terbentuk kelompok ya ini ya? Sudah. Alhamdulillah. Ada berapa satu kelompok? 5. Alat dan bahan sudah dibawa semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Alur pembelajaran sudah. Sekarang kalian amati. Nah, kalian amati gambar ini. Yang pertama adalah gambar Es batu. es batu sekat meleleh. Terus yang kedua gambar apa ini? Api. Api yang membakar, ya membakar benda. Nah itu ya. Baik. Selanjutnya, nah sekarang tuliskan, ya, tuliskan terkait dengan ini tadi. Gambar yang kalian lihat itu tuliskan di LKPD kalian atau lembar kerja yang kalian sudah dapatkan tadi. Ya, sudah dapatkan. Tadi kalian isi di situ. Ya. Kalian isi ya. Nah ini. Nah ini kan. Nah gambarnya ini. Gambarnya ini. Gambarnya es batu. Kemudian api membakar. Buat pertanyaan 2 saja terkait dengan apa tujuan pembelajaran kita. Ya, kamu amati. Yang pertama tadi api, es batu yang mencair, yang mau mencair. Yang kedua api yang akan yang membakar,
Itu ya. Waktunya 7 menit. Nah, silakan didiskusikan terus ditulis. Nah, didiskusikan ya, kemudian ditulis. Ditulis. Nah, nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Itu ya. Ya, nama langsung. Ya, waktu selesai anak-anak. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, sekarang kalian kumpulkan data terkait dengan pelajaran hari ini atau materi kita tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Apa yang berubah setelah es dipanaskan dan dibakar? Nah, apa yang berubah? Kalian tuliskan. Terus apa perubahan yang terjadi pada es dan kertas? Ya, kamu tuliskan di LKPD-nya. Waktunya ini agak lama ya, nanti 16 menit. Ya, 16 menit, maka didiskusikan dengan baik. Ya. Baik, anak-anak, untuk pengumpulan data yang sesi pertama sudah. Sekarang melakukan pengumpulan data yang sesi kedua, praktek. Nah, ini ya, praktek tentang yang pertama alat dan bahannya. Ya, bisa kalian cermati di LKPD. Ya, kalau di sini ada korek api, gunting, kemudian cawan kecil, gelas. Ini sudah kalian bawa semua ya? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kalian kerjakan. Waktunya nanti 20 menit. Sudah ya, memotong-motong kertas. Nah, memotong-motong kertas, kertasnya dipotong-potong dari kecil. Bisa diambil tempat ini. Nah, sudah. Iya. Nah, gitu ya. Mas, ini pannya banyak ya.
kipas bakar sama dia. Ya, sudah berubah dari pikirannya kertas tisu dipotong kecil. Keadaan awal seperti apa? Nah, dan seterusnya. Nanti kesimpulannya termasuk perubahan apa? Gitu ya. Terakhir ini dia KPD. Gitu ya. Tulis sekarang di situ ya. Tulis semua ya. Satu kelompok. Nah, perubahan saya seperti apa? Ya, tulis. Ya, kamu itu saja. Nanti tulis dulu, pikirkan dulu. Perubahan fisika apa perubahan? Nah, itu ya. Perubahan fisika itu tidak cuma berubah. Kalau sudah hilang, nggak bisa kembali lagi. Bisa itu kan di destinasi. Diambil lagi aja semua, terus tinggal dapat. Pak, ayo beli daging Pak. Sudah cukup ya, sudah cukup. Nanti malah bakar air. Bakar begini, bakar. Baik, untuk pengumpulan datanya sudah ya, teman-teman. Sekarang kalian lanjutkan menganalisis data atau kamu olah datanya. Kalian analisis mana yang termasuk perubahan fisika, mana yang termasuk perubahan kimia. Ya, silakan dianalisis. Waktunya 15 menit. Nah, tuliskan. Ya, ini ya. Nanti berdasarkan tabel pengamatan, identifikasi yang termasuk ciri-ciri perubahan fisika dan seterusnya yang ada di LKPD itu. Ya.
Baik, waktunya sudah selesai anak-anak untuk mengolah datanya. Kita lanjutkan dengan mempresentasikan hasil dari pengolahan data tadi. Nah, silakan. Yang mau maju siapa? Nah, angkat tangan ya. Angkat tangan. Nah, kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti nanti Pak Wahyudi yang tunjuk. Nah, gitu ya. Yuk, siapa? Oke, ya silakan. Mbak, kelompok ini dulu ya. Ya, kelompok berapa ini? Dua. Ya, kelompok dua. Silakan maju. Dua orang yang maju ya. Ditemani dua orang. Silakan dibawa hasil pekerjaannya atau hasil datanya disampaikan di depan. Silakan. Silakan dua orang. Kelompok dua yang menyampaikan. Tolong yang lain mencermati ya, seperti apa hasil dari presentasi kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan percobaan yang Ya. ciri-ciri zat yang mengalami perubahan kimia, yaitu menghasilkan gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Ciri-ciri zat yang mengalami perubahan fisika, tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Ada yang perlu disampaikan dari kelompok lain tentang apa yang disampaikan kelompok dua? Jadi kelompok dua tadi menyampaikan perubahan fisika itu tidak berubah bendanya. Terus perubahan kimia itu terjadi endapan. Terus berubah bentuknya. Terus apa lagi Pak tadi? Berubah warnanya. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok dua. Nah, siapa yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi terkait dengan yang disampaikan kelompok dua? Tidak? Oh ya, silakan. Contohnya. Oh, contohnya tadi. Ya, contohnya dari apa yang disebut dengan perubahan apa fisika dan perubahan kimia itu seperti apa? Contohnya. Ya. Contoh perubahan kimia kertas tidak dibakar. Ya. Terus Es batu mencair. es batu mencair itu air itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada bisa kembali ke ke tempat kelompoknya lagi. Silakan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Jadi itu tadi disampaikan oleh kelompok 2 bahwa perubahan fisika itu tidak terjadi perubahan bentuknya. Ya itu ya. Kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan bentuk, terjadi endapan, perubahan warna, gitu ya. Contohnya juga sudah disampaikan tadi, kertas yang dibakar, kemudian es batu yang meleleh, gitu ya. Itu contohnya. Baik, ada yang mau presentasi lagi dari kelompok lain? Ya baik, dari kelompoknya Mbak siapa itu? Mbak Sakira. Mbak Sakira, kelompok berapa itu tadi? Satu. Ya baik. Silakan Mbak Sakira dengan temannya. Ya silakan. Silakan.
Yang lain tolong nanti dicermati ya apa yang disampaikan oleh Mbak kelompok 1, Mbak Sakira dan Mbak Fadia. Fadia, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai ciri-ciri dan perubahan kimia dan perubahan fisika. Yang pertama, ciri-ciri perubahan kimia yaitu terjadi endapan, perubahan suhu, perubahan warna, terbentuk gelombang gas dan bau. Dan ciri-ciri perubahan dari fisika yaitu tidak berubah. Tidak berubah bentuknya, gitu ya. Sudah? Ada lagi yang disampaikan? Ya. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Ada? Tidak ada? Ada? Oh, tidak? Silakan. Contohnya seperti apa? Oh, contohnya, ya contohnya tadi. Contoh dari perubahan kimia adalah seperti labialitas dan praktik, yaitu kertas yang terbakar. Kertas yang terbakar. Dan perubahan fisika yaitu air yang keluarkan gula. Oh, air yang dilarutkan gula, gitu ya. Jadi menurut kelompok 2 itu tadi ya. Jadi yang perubahan fisika contohnya air yang dilarutkan gula. Gula yang dilarutkan ke air, ya, gula kan. Tetapi itu menurut kelompok 1 itu termasuk perubahan fisika karena bisa kembali ke bentuk semula gitu ya. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kelompok yang lain? Tidak? Oke, kalau tidak bisa kembali ke tempat duduk lagi, Mbak. Ya. Beri apresiasi yang buat kelompok 1. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan, kelompok 2 menyampaikan, kelompok yang lain juga sudah menyampaikan, gitu ya. Jadi perubahan kimia itu adalah apa aja tadi perubahan kimia itu ciri-cirinya? Pertama, ayo, berubah bentuk. Ya. Terus yang berikutnya, berubah warna. Terus apa lagi? Berubah Gelombang. ya, berubah gelombangnya. Terus apa lagi? Berubah suhunya. Itu ya. Terjadi apa lagi? Endapan. Ya itu contoh-contoh atau ciri-ciri perubahan secara kimia. Sekarang perubahan fisika. Berarti yang pertama tidak terjadi endapan, gitu ya. Terus apa lagi? Tidak berubah bentuk. Ya, tidak berubah bentuk. Warnanya juga tidak berubah, gitu ya. Jadi itu contoh-contoh perubahan fisika, gitu ya. Baik. Nah, jadi kesimpulan hari ini anak-anak pada pelajaran hari ini, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, ya, hanya berubah bentuk, wujud dan ukuran saja. Contohnya ada es mencair, kemudian raksa menguap, kapur menyublim, gandum digiling menjadi tepung. Terus perubahan kimia itu adalah apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, contohnya kertas yang terbakar, besi yang berkarat. Nah, ciri-cirinya yang pertama terjadi endapan. Ya. Terus perubahan suhunya, perubahan warnanya, terus terbentuk gelombang gas dan bau, kemudian timbulnya cahaya. Itu contoh atau ciri-ciri dari perubahan kimia. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya, nah, kalian sudah belajar ya tadi tentang apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia, kemudian sudah mengetahui ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lakukan post test. Nah, silakan dikerjakan di lembar kertas. Ya.
di bawahnya yang proses tadi ya. Di bawahnya yang proses tadi. Nomor 1 soalnya diketahui beberapa sifat dari asam cuka. Nah, yang pertama, berwujud cair, berwarna jernih, bereaksi dengan logam timbul menghasilkan gas, mempunyai aroma tajam, mempunyai rasa asam, dengan kapur tohor atau gamping menghasilkan gas CO2. Di antara sifat cuka di atas yang merupakan sifat fisika adalah ya, 1, 2, dan 3, 2 dan 4, 1, 3 dan 4, 2 dan 5. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ini nomor 1, waktunya hanya 1 menit. Ya. Kapur tohor itu apa? Kapur tohor. Kapur tohor itu ada gamping. Ya. Gamping itu yang warnanya putih biasanya ya. Nanti gamping itu kayak tanah tapi warnanya putih. Betul ya? Warnanya tapi putih itu adanya di batuan-batuan kapur. Gitu ya. Sudah ya? Baik, nomor 2. Nah, silakan dari beberapa perubahan materi berikut. Yang tergolong perubahan kimia yang mana? Nah, nanti dicek ya. Waktunya juga kalau ini 2 menit. Ya, 2 menit ya. Ya baik, anak-anak sudah selesai. Hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan ke Pak Yudi ya. Ya. Kumpulkan ketua kelompok bisa mengumpulkan kemudian disampaikan ke Bapak Yudi. Nah, siapa yang belum ini? Sudah sama ya? Oh ya, bawa sini ya. Segera. Waktunya sudah habis. Baik, anak-anak selanjutnya ya. Pelajaran kita hari ini hampir selesai. Ya. Sebelum kita tutup, ya. Siapa yang mau menyampaikan refleksi atau silakan. Oh ya, siapa? Mbak Yulfa. Oh ya, silakan Mbak Yulfa. Mbak Yulfa yang mau menyampaikan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kita kali ini kita belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Dan di sini kita tidak cuma belajarkan materi, tapi juga langsung mencoba atau praktek dan bisa mengetahui ciri-cirinya dan dari perubahan kimia dan fisika. Terus kita juga bisa menganalisis dan mendiskusikan apa yang terjadi dari perubahan zat kimia dan fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Ada yang mau nanya lagi? Ya, saya kira cukup ya, anak-anak. Alhamdulillah hari ini suasananya sangat menyenangkan ya. Ya. Baik. Untuk selanjutnya anak-anak, kita pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup, saya sampaikan dulu atau Pak Wahyu disampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan membahas perubahan suhu. Nah, maka di rumah nanti kalian belajar dulu ya, gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Siapa yang mau memimpin? Oh iya, Mbak Latifah, silakan Mbak Latifah. Ya. Silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya,
alhamdulillah hari ini kalian cukup bersemangat. Semoga nanti pelajaran yang hari ini kalian dapatkan bisa kalian terapkan di kemudian hari. Salam untuk bapak ibu kalian yang ada di rumah. Ya, semoga sehat semuanya dan kalian bisa bertemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.